warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 di kelas 6 SD Negeri 17 Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada Welki disilakan dulu dipimpin teman-teman yang untuk berdoa. Kepada Welki disilakan. Siap, gerak. Tika berdoa. Berdoa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih banyak. Aku ucapkan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini itu diberkati oleh Allah dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita seperti biasanya itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada anak-anak Bapak itu disilahkan untuk berdiri. Nanti kita ikuti secara bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kepada anak-anak Bapak silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semua yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan
membiasakan menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional, itu akan dapat menambah rasa nasional kita terhadap bangsa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin tahu dulu siapa atau ada tak di antara kita yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, bagus. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini kita bisa mempertahankan yang seperti ini ya. Itu Bapak harapkan kepada Anda semua itu jangan malas-malas untuk pergi ke sekolah itu. Karena pada saat inilah kita yang tepat-tepatnya itu kita menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin tahu dulu itu apa-apa saja itu pekerjaan orang tuanya atau profesi orang tuanya, atau bisa jadi usaha apa yang ada itu yang anak-anak Bapak lihat di sekitar lingkungannya. Coba tunjuk tangan, yang bisa coba tunjuk tangan. Belki apa? Kedai harian, bagus. Ovio? Bengkel apa itu nak? Bengkel sepeda motor atau bengkel mobil, bengkel sepeda, ini kan banyak macamnya. Bengkel sepeda. Apa Cia? Usaha membuat kue. Masih ada lagi? Poni? Menjual sarapan pagi. Padahal usaha potong rambut. Natasha? Bengkel las. Keke? Penjual tiket pesawat. Oh, ada orang yang menjual tiket pesawat. Bagus. Nah, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman yang sudah jawab. Kelihatannya loyo semua nih. Kita kasih tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih? Nah, yang belum tahu nanti diikuti temannya. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, yes. Ya, terima kasih banyak. Bapak ucapkan. Belajar itu jangan loyo-loyo ya. Kita itu harus semangat. Nah, tadi anak-anak Bapak itu sudah menyebutkan itu ada beberapa usaha yang ada di sekitar rumahnya atau di sekitar tempat tinggalnya. Ada usaha kedai harian, ada usaha bengkel, ada usaha potong rambut. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita, yaitunya pada tema 5 tentang wirausaha, sub tema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Nah, itu adalah beberapa tujuan nantinya akan kita capai setelah pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak ada punya gambar. Ini silakan diamati gambarnya. Gambar apa saja itu yang dapat anak-anak Bapak lihat? Coba Nasa. Ada gambar orang cukur rambut. Ada gambar orang yang sedang memotong rambutnya. Kemudian apa lagi, Nurul? Memperbaiki motor.
ada orang yang sedang memperbaiki sepeda motor. Kemudian kelompok ini lagi, Haikal apa? Bagus, ada orang yang sedang fotokopi. Nah, ini adalah beberapa usaha yang ada mungkin kita jumpai di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagian dari wirausaha. Nah, arti wirausaha itu membuka lapangan pekerjaan sendiri, yang mana tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Bisa saja dia mempunyai karyawan ataupun anggota. Itu bagi usahanya yang sudah besar ataupun yang sudah maju. Mungkin dia mempunyai anggota, kemudian dia itu hanya lagi tinggal memanajemen atau mengatur. Nanti mungkin di antara anak bapak mungkin ada yang bercita-cita nanti kalau sudah besar menjadi seorang yang wirausaha yang sukses. Nah, ini coba lihat pertanyaannya. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Yang bisa coba tunjuk tangan. Yang lain lagi yang belum. Siapa yang belum ya? Yang belum? Silakan dilihat. Siapa yang bisa menjawab? Coba Nurul. Nomor 1. Sebutkan usaha-usaha yang lain kamu temui di lingkungan rumahmu. Usaha-usaha tersebut ialah Apa saja usahanya? pedagang kerupuk, Pedagang kerupuk. Apa lagi? sembako, Penjual sembako. Penjahit. pemborong, Pemborong. Bagus. Yang lain? Mungkin masih ada? Sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Petani. Bagus. Pedagang. Apa lagi? Pengrajin. Pintar. Kira pengrajin apa contohnya? Ya, pengrajin apa? Pengrajin apa? Pembuat apa ya? Guci ya, bagus. Pengrajin atau pembuat guci. Atau masih ada lagi yang lain enggak? Dan kalau tidak kita lanjut ke yang nomor 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Apa manfaatnya? Bisa? Silakan. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Bisa? Koni silakan. Apa itu manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Manfaat yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut ialah mempermudahkan kebutuhan sehari-hari. Coba ulangi lagi, agak dikeraskan suaranya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Manfaat yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut ialah mempermudahkan kebutuhan sehari-hari. Ya, mempermudah kita itu mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kayak bengkel sepeda motor tadi ya, mungkin kamu ada kendaraannya yang rusak atau bagaimananya. Tentunya kita itu akan mencari orang yang ahli di bidang mesin tersebut, ya kan? Tidak mungkin kita bawa ke yang lain. Kemudian yang nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Yang kelompok ujung. Siapa yang bisa menjawab? Silakan jawab nomor 3. Silakan Bio. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Usaha bengkel. Perkakas dan karepas sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia untuk memperbaiki kendaraan dengan alat dan bahan yang tersedia. Nah ya, itu adalah
sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas. Seperti mesin fotokopi tadi, usaha fotokopi tadi. Apa sumber daya yang kita atau yang terdapat di sana? Kertas. Sumber daya itu misalnya sumber orang, kan orang kan? Yang untuk menjalankan mesin itu siapa? Kan manusia. Nah, jadi itu salah satunya itu adalah sumber daya manusia. Kemudian apa lagi? Mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi itu biasanya itu dari mana kita peroleh? Dari luar negeri. Dari luar negeri, seperti yang terkenal dengan barang scannya itu adalah daerah Singapura atau Malaysia. Pernah tak kamu dengar scan Singapura atau scan Malaysia? Nah, atau di tempat yang dekat kita di sini kan ada nih yang menjual barang scan Singapura, ya kan? Pernah tak kamu lihat? Pernah. Yang di sebelah kanan. Kalau kita mau ke Simpang Napar, kan ada di sana itu menjual barang itu scan Singapura. Kemudian lagi usaha potong rambut misalnya. Itu yang menggunting rambutnya siapa? Orang. Kemudian alat apa yang dipakai? Mesin cukur rambut. Mesinnya itu didatangkan dari mana? Luar negeri. Itu didatangkan dari luar Negeri. negeri. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Namun diperlukan kerjasama antar negara-negara ASEAN, salah satunya. Masih ingat kan pembelajaran kita yang kita pelajari pada tema-tema sebelumnya? Itu kan ada kerjasama beberapa negara-negara ASEAN. Masih ingat kan? Ada berapa negara ASEAN? 10. Ada 10 negara. Nah, kemudian mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitunya usaha pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usahanya tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Sumber apa saja itu yang berasal dari dalam negeri? Misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun ada juga itu sumber yang didatangkan dari negara atau dari daerah lain. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kan ada yang didatangkan dari luar negeri dan ada juga itu yang didatangkan dari dalam negeri. Contoh mesin fotokopi tadi itu kan itu didatangkan dari daerah mana? Contohnya itu daerah Singapura. Didatangkan ke Indonesia. Nah, mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri itu namanya apa? Mengimpor barang. Sementara kebalikannya, kalau kita mendatangkan barang dari dalam negeri ke luar negeri itu namanya apa? Ekspor barang. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bapak ada sebuah punya video. Nanti ini silakan diamati videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Hara. Yuk ikuti kisahku. Cerita Arab. Kegiatan ekspor dan impor. Kelas 6. Tema 5 wirausaha. Subtema 2 usaha di sekitarku. Pagi ini Ara berkeliling di sekitar lingkungan rumah. Ara melihat cukup banyak usaha yang dibuka di sekitar rumahnya. Di dekat sekolah, Ara melihat usaha fotokopi. Di dekat jalan raya, Ara melihat usaha bengkel. Selain itu, di dekat rumahnya juga terdapat usaha potong rambut. Lalu, apa sih hubungan usaha di sekitar rumah Ara
dengan kegiatan ekspor dan impor, mari simak penjelasan berikut. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui arah di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi. Selain itu, ada pula kendaraan bermotor yang didatangkan dari luar negeri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Tahukah kamu adanya ekspor dan impor menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara? Tujuan perdagangan antar negara yaitu 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Meningkatkan pendapatan negara, 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk simak kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga tahun 2019 mencapai sekitar 22,07 triliun rupiah. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Selanjutnya ada kosongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Gerabah tersebut sudah diekspor ke negara Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian Asia loh. Wah, Indonesia keren ya. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri. Penyebab Indonesia melakukan impor dapat dikarenakan biaya impor lebih murah dibandingkan membuat atau memproduksi sendiri. Kemudian tidak tersedianya bahan mentah untuk memproduksi, bahkan jumlah barang tidak cukup untuk seluruh Indonesia. Ayo kenali komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama, hasil tambang, ada minyak bumi, gas alam, besi, baja, emas, aluminium, tembaga, dan perak. Selanjutnya, hasil pertanian, ada sayur-sayuran, buah-buahan,
dan kacang-kacangan. Hasil perkebunan ada minyak sawit, coklat, karet, teh, kopi, jagung, dan lada. Untuk hasil industri ada tekstil, pakaian jadi, semen, gerabah, pupuk, kertas, rokok, dan kain batik. Selanjutnya untuk hasil hutan ada kayu jati, kayu lapis, dan rotan. Terakhir, hasil perikanan ada udang, ikan laut, dan ikan air tawar. Komoditas impor Indonesia. Yang pertama ada hasil perkebunan, ada gula, kopra, dan kacang kedelai. Selanjutnya hasil pertanian ada beras dan terigu. Selanjutnya untuk hasil industri ada kendaraan bermotor, alat elektronik, pakaian jadi, bahan-bahan kimia, dan wool. Selanjutnya untuk hasil ternak ada daging sapi, keju, susu, dan mentega. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Jadi, Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan ekspor saja, tetapi Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Sekian cerita Ara hari ini. Sampai jumpa di cerita Ara selanjutnya. Dadah! Ya, itulah video yang ditayangkan di depan tadi. Itu yang disampaikan oleh seseorang, itu yang bernama Ara, itu tentang kegiatan ekspor dan impor. Itu diharapkan kepada anak-anak Bapak semua itu bisa memahaminya, apa itu yang diekspor, apa itu kegiatan impor. Kalau ekspor apa? Kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, kegiatan pengiriman barang atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu tolong ditanamkan konsepnya, kegiatan ekspor dan impor. X itu kan bahasa Inggris, X itu exit, X itu kan keluar, ya kan? In masuk atau ke dalam. Pernah kamu pergi ke rumah sakit atau ke hotel-hotel, itu kan ada exit, ada in misalnya. Atau ke tempat-tempat perbelanjaan di kota-kota besar. Nah, ini coba dibaca dalam buku siswanya. Itu kan ada itu teks bacaan tentang ekspor batik terus meningkat, serta kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Ini ada KPD-nya. Silakan dibaca dulu buku siswanya itu. Itu seperti biasanya, itu Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, itu budayakan dulu membaca sebelum melakukan suatu pekerjaan.
Tolong dibaca itu langkah-langkah kegiatannya apa-apa saja. Kan itu sudah ada di sana. Langkah kegiatan 1, 2, 3 itu tolong dibaca dulu. Silakan dikerjakan di dalam kelompoknya. Nanti itu akan Bapak suruh ke depan untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Silakan dibuat di dalam kelompoknya. Silakan dikerjakan. Iya. Silakan dibuat. Ini kan ada ini langkah-langkahnya. Baca ini soalnya. Ini siapa yang akan menulis? Apa nanti akan bacakan? Itu di apa? Baca lagi. Kelihatan kan? Yang mana? Nomor 1 ya. Nomor 2 garis bawahi bagian yang penting. Ini kan ada pertanyaannya. Ya. Nah, ini kan langkah kegiatannya, langkah kerjanya. Baca dulu pertanyaannya itu. Apa pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Ini ada pertanyaannya. Bisa, siapa yang di sini, siapa yang nulis? Ya, silakan dibuat. Tidak ada pertanyaan di sana. Di sini. Kelompok pada siapa yang nulis? Iya, di sini informasi apa yang kamu dapat dari teks misalnya. Ini kan ada ini apa? Ayo silakan. Kelompok siapa yang sudah bisa? Yang sudah siap? Kalau sudah, silakan dibaca ke depan. Silakan yang nomor 1, siapa yang bisa? Bisa dipakai tangan. Ayo siapa? Kalau udah siap nomor 1 silakan dibaca ke depan. Kemudian nanti kita lanjut ke yang nomor 2. Ya. Sudah siap? Yuk. Silakan. Siapa yang akan membacakan ke depan? Yuk. Ya, silakan. Silakan kelompok Pio dibacakan hasil diskusinya ke depan. Nah, ini untuk kelompok Pio akan membacakan hasil diskusinya ya. Yang lainnya itu tolong disimak. Mungkin ada saran, tanggapan atau yang lainnya yang akan disampaikan ke kelompok Pio. Apa?
Terus apa yang nomor berapa? Ayo silakan. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Batu bara, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Dan apakah kamu juga mengetahui komoditas ekspor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, kelapa sawit, karet, kopi. Ya, ada tanggapan, saran ataupun kritikan dari kelompok yang lain? Anda kita silakan dulu ke Vio. Kita kasih hapus dulu buat Vio. Kelompok yang lain, ada yang siap? Apa yang akan dibacakan? Hasil kelompoknya. Ada enggak? Kelompok siapa yang ada siap? Silakan kelompok Siska. Siapa yang akan membacakan? Masa, ayo, bisa. Siapa nak bacakan? Ayo sana, ke depan. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawaban: batu bara, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu, tekstil, perangkat elektronik, kulit, dan produk olahannya. Ya, bagus. Kita kasih hapus dulu untuk NASA. Kemudian kelompok lagi, siapa lagi? Akan dibacakan. Kelompok Fadil siapa yang akan membacakan? Siapa yang akan membacakan? Iya. Silakan dibacakan. Siapa yang membacakan? Hah? Silakan. Ya itu, silakan dibacakan. Bacakan di sini nak, bukan di sana. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Yang namanya kita belajar ya biasa aja salah. Ya. Jangan takut untuk salah ya, karena kita itu belajar dari kesalahan. Silakan Fadil. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya minyak, gas, perangkat elektronik, garam, gula, bawang putih, dan kelapa sawit. Terus yang lainnya apa lagi? Itu aja. Masih ada yang lain? Oh ini apa? Karet, kopi. Ya. Nah itu tadi ada kata temannya itu masih ada kurangnya itu karet, kopi silakan ditambahkan ya di dalam apanya itu LKPD-nya itu. Kemudian kelompok terus masih ada? Siapa yang akan bacakan? Apa? Silakan dibacakan. Siapa yang akan bacakan? Silakan kepada Natasha. Ya. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, kelapa sawit, karet, kopi. Ya, bagus. Masih ada lagi yang lain? Ya. Nah, kita kasih aplaus untuk 5 kelompok yang sudah mau berpartisipasi di dalam kelompoknya. Kemudian perlu juga Bapak beritahukan ya, untuk tampil ke depan itu kamu tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Karena itu kita belajarnya sedari kecil ini. Kalau kita sudah biasakan berdiri di depan ini, itu insya Allah nanti kalau sudah besar kita itu biasa saja lagi. Tidak ada rasa gugup, rasa malu, rasa ditertawakan oleh temannya karena kita itu kan sudah biasa aja berdiri di sini. Yang namanya salah itu wajar, biasa karena kita itu adalah masih dalam proses belajar. Nah, ini
untuk lebih sempurnanya, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jadi kalau ekspor itu bagaimana? Kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, inilah komoditas atau bahan-bahan yang diekspor ke luar negeri. Kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Kakao tahu? Kakao ini apa? Sama dengan coklat. Kemudian perangkat elektronik, tekstil tahu? Tekstil ini usaha kayak baju yang kita pakai ini. Baju yang kita pakai ini kan dari kain ini. Kain itu jenisnya itu adalah termasuk ke jenis usaha tekstil. Kemudian kulit dan produk olahan. Kemudian batu bara. Nah, batu bara ini ada ini di Provinsi Sumatera Barat. Tahu kan di mana tempatnya? Di mana? Di Kota Sawalunto. Bangga kita harusnya menjadi seorang atau putra daerah Provinsi Sumatera Barat yang ada tambang batu baranya. Kemudian, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Impor berarti mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya itu adalah minyak bumi dan gas. Kemudian perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Nah, ini kita masih impor karena itu belum mencukupi bahan-bahan yang ada di Indonesia ini untuk keseluruhan penduduknya. Nah, itulah makanya suatu barang itu bisa kita impor karena kekurangan alat mesin untuk mengolahnya ataupun kekurangan bahan mentah di dalam kita memproduksinya. Itu yang menyebabkan Indonesia itu mengadakan impor. Paham? Nah, ini coba diamati. Ini mungkin kamu pernah melihat atau mengetahui di mana ini orang-orang dapat kita beli barang ini. Misalnya pensil di mana? Bagus, di toko buku. Kalau peniti? Di barang harian? Di barang harian juga ada? Ada. Mungkin Nurul ini juga ada menjualnya di tempatnya ya. Karena orang tua Nurul itu adalah usahanya menjual barang harian. Kalau ini apa namanya? Gunting. Gunting itu di mana kita bisa belinya? Di toko buku ada juga. Di tempat-tempat fotokopi pun itu juga ada. Kalau paku Di toko bangunan. di toko besi atau di toko bangunan. Kalau sisir rambut, ini apa namanya? Di tempat apa? Harian. Kedai harian atau di tempat menjual kosmetik, tahu? Tahu. Kosmetik. Tempat orang menjual bedak-bedak itu. Nah, itu yang banyak dikunjungi oleh kaum Wanita. hawa atau kaum ibu-ibu. Kemudian ini apa? Gelang. Itu adalah karet, bukan gelang. Karet ya? Karet. Nah, ini dapat kita jumpai di berbagai tempat tinggal kita yang mungkin tetangga kita atau kakak kita misalnya yang menjual barang-barang tersebut. Nah, mungkin ini ada beberapa dugaan kita atau kira-kira pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar itu tentang apa? Tentang magnet. Tahu magnet kan? Tahu. Nah, kira-kira benda ini yang mana-mana saja itu yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, paku. Kalau Keke? Peniti, bagus. Natasha? Gunting. Masih ada lagi yang bisa ditarik oleh magnet? Haikal? Berdasarkan barang ini, yang mana? Ini penghapus. Ini istilahnya ini sama dengan kayak penjepit kertas. Penjepit
jepit kertas yang apa yang warna stainless itu pernah lihat nggak? Kalau kertas di tempat fotokopi ada itu. Dan kemudian yang mana lagi yang bisa ditarik oleh magnet? Penjepit kertas itu ya. Kemudian yang mana lagi? Bagus. Bukan samik Haikal. Itu namanya peniti. Itu mari kita budayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah. Kalau samik itu bahasa Jawa. Nah, jadi silakan dikeluarkan itu dari kelompoknya kan Bapak sudah pesan itu bawa magnet. Ada di bawah? Ada. Bagus. Silakan dikeluarkan. Dan dikeluarkan benda-benda yang sudah ada Bapak perintahkan pada pembelajaran sebelumnya. Itu apa-apa yang kita bawa atau benda-benda apa saja yang ada di sekitar anak-anak Bapak sekarang. Nah, nanti kamu ini Bapak ada sebuah LKPD lagi ya, para kerja peserta didik. Ini tolong dibuat, diisi berkelompoknya itu berdasarkan percobaannya itu ya. Semuanya kamu harus mencobakan. Jangan hanya yang itu ke itu juga orangnya. Hendaknya ini semua kamu itu harus mencobakan. Ya betul nggak bisa ditarik oleh magnet atau enggak? Ya di checklist. Udayakan membaca sebelum mengerjakan suatu pekerjaan itu. Silakan diisi ya. Iya, di apa? Coba baca perintahnya, apa perintahnya sana? Catat hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Sudah siap? Kelompok kecil sudah? Ya, kita tunggu dulu tempat ya kelompok temannya lain. Ini sudah siap? Belakang sudah? Sana sudah? Kelompok paling sudah? Sudah dicobakan? Hah? Sudah dicobakan semuanya? Ya udah, nanti kita bacakan hasilnya. Sudah. Oke, sudah. Pada sudah. Kelompok ini sudah. Nah, kelompok siapa dulu yang akan membacakan hasil diskusinya di depan? Kelompok siapa? Nah, ini yang karena tadi yang udah mau siap. Itu kamu cobakan di depan ini ya. Ya, memang betul bisa ditarik apa enggak? Kamu cobakan di sini. Bawa alatnya itu. Ada. Yang bisa. Yang jelas nanti itu dalam makannya itu ada yang bisa ditarik, ada yang tidak. Silakan. Mana? Silakan dicobakan di sini ya. Dipraktikkan di sini. Coba kamu. Coba Bapak lihat pensilnya dulu. Pensil non magnetis. Mana pensilnya? Coba, lengket nggak? Nah, kalau enggak, mana dia masuknya? Non? Terus?
Peniti. Bisa? Kalau bisa ditarik oleh magnet, apa namanya? Apa? Benda magnetis ya. Bagus, silakan duduk. Terima kasih banyak. Kelompok siapa lagi? Silakan kelompok Nasar. Itu siapa yang akan mencobakannya ke depan? Saya, silakan. Ya, kamu harus cobakan di sini. Silakan dicobakan satu-satu. Ikan magnetnya. Ayo, coba. Bisa nggak ditarik oleh magnet? Ini apa namanya? Pensil. Berarti bisa ditarik magnet atau enggak? Tidak. Kalau tidak, kemana masuknya? Hah? Bagus. Non magnetis. Terus, kamu cobakan semuanya. Ya, silakan. Bisa nggak ditarik oleh magnet? Tidak. Kemana masuk bendanya? Benda non magnetis. Bagus. Ini apa lagi? Garis. Ya, kemana masuknya Cina? Benda non magnetis. Kemudian, ayo coba lagi. Nah, berarti bisa ditarik? Bisa. Kemana masuknya itu? Benda magnetis. Bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, mungkin kita semua di sini sudah mencobakan di dalam kelompoknya masing-masing dan bisa itu membedakan mana benda magnetis dan mana benda yang non magnetis. Tahu kan magnetis? Tahu. Magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tadi dari gambar sini ya. Itu peniti, paku, gunting, penjepit kertas. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini, coba lihat, pensil. Itu dapat ditarik atau tidak? Tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian peniti dapat. Penghapus paddle dapat ditarik tak? Tidak. Kemana masuknya? Non magnetis. Coba Cia yang keempat, paku. Dapat ditarik apa tidak? Dapat. Itu apa nama bendanya? Magnetis. Kemudian lagi welki, penjepit kertas. Dapat ditarik atau tidak? Bisa. Kalau bisa, kemana bendanya kita golongkan? Benda magnetis. Kalau rolan, sisir? Tidak. Apa nama bendanya? Non magnetis. Kemudian Fahri, gunting. Dapat tidak ditarik oleh magnet? Gunting. Coba Fahri cobakan. Nah ini harus Fahri cobakan. Fahri tadi bilangnya dapat tidak ditarik gunting oleh magnet? Tidak. Coba Fahri cobakan. Bisa? Nah, kalau bisa berarti gunting itu termasuk benda non benda magnetis. Nah, jadi inilah dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Itu yang pertama kesimpulannya. Kemudian yang kedua, coba dibaca sama-sama. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Terus yang keempat, yang ketiga lagi ya. Benda-benda yang ditarik magnet disebut benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet bersifat magnetis. Ini terbuat dari besi dan baja. Benda yang tidak dapat ditarik disebut benda non-magnetis. Benda-benda yang tidak ditarik magnet bersifat magnetis. Ya, bagus.
inilah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini mungkin dapat kita jumpai itu pada peralatan ibu-ibunya ketika memasak di dapur yang terbuat dari karet atau plastik. Contohnya misalnya sendok. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, bagus. Kemudian mungkin kamu pernah memasak air menggunakan panci atau menggunakan teko misalnya. Kuali itu kan gagangnya itu kan terbuat dari plastik. Nah, itu termasuk ke benda non magnetis. Kalau magnetis itu benda-bendanya itu adalah terbuat dari besi dan baja. Nah, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, itu kita menyanyikan lagu daerah kita dulu ya. Nah, ini mungkin kamu tahu nyanyinya. Kita nyanyi bersama-sama. Silakan semuanya berdiri dulu. Nanti kita ikuti nyanyinya bersama-sama ya. Ayam
mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Bapak kerjakan itu soal-soal evaluasi. Dan ini untuk soal evaluasi masing-masing kita mengerjakannya ya. Nah, itu silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Sudah? Semuanya tulis. Semuanya tulis. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita kumpul lagi ya. Sudah siap? Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu dapat berkesan dan tinggal di dalam pikiran anak-anak Bapak semua ya. Kemudian Bapak jika ada kesalahan dan kekurangan Bapak juga minta maaf, dan Bapak akhiri pembelajaran kita ini. Coba Belki dipimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ya, gerak. Dika, Berdra. Berdra, sesudah belajar mulai.